Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu. Hari ini Selasa, tanggal 9 September 2025. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan beberapa rekomendasi saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Follow juga akun TikTok kami di @gaptekprofit.saham dan di @gaptekbisaprofit. Dan dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi hari ini, kita cek dulu rekomendasi minggu lalu. Minggu lalu kita masih ada Bumi yang masih open Bapak Ibu. Nah, Bumi kita open tanggal 20 Agustus. Minggu lalu dapat kita lihat bersama masih belum terkena TP dan SL ya. Dan ternyata Bapak Ibu pada Kamis tanggal 4 September yang lalu, Bumi higher-nya di 120 Bapak Ibu. Artinya sudah mencapai TP1. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah nyontek di Bumi. Saya catat dulu. Nah, Bumi profit 6,19%. Lumayan Bapak Ibu. Next kita masih ada SSMS. SSMS atau PT Sawit Sumber Masarana Tbk dapat kita lihat Bapak Ibu. Kamis lalu tanggal 4 September 2025, SSMS sudah closing di bawah 1450, di mana 1450 ini adalah batas cut loss kita. Tanggal 4 September, low-nya di 1405 Bapak Ibu, sehingga keesokannya tanggal 8 September itu kita sudah masuk area cut loss ya, SSMS. SSMS sudah kena cut loss Bapak Ibu di 1405, minus 6,33% Bapak Ibu. Oke, next kita cek ITMG. ITMG tanggal 25 Agustus, di sini sudah saya tandai Bapak Ibu dengan panah berwarna biru. Tanggal 26 Agustus dapat kita lihat masih masuk area entry ya Bapak Ibu, namun minggu kemarin masih belum kena TP dan SL. Tanggal 1 September di sini opennya di bawah garis SL kita, tapi closingnya kembali lagi di atasnya ya Bapak Ibu, jadi belum masuk area cut loss. Nah, sampai hari ini pun ITMG juga masih belum closing di bawah batas cut loss kita, di bawah 22.100, jadi masih open. Oke, next rekomendasi minggu lalu tanggal 2 September kita cek brand. Nah, untuk brand Bapak Ibu tanggal 2 September yang lalu di sini sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru candlenya. Low-nya di 8825 masuk area entry dan dapat kita lihat Bapak Ibu hari ini tanggal 9 September brand low-nya di 8250, tapi ini masih masuk sesi 1 Bapak Ibu. Jadi kita tunggu closingnya ya. Jika hari ini brand closing di bawah 8400, maka besok pagi kita bisa cut loss untuk brand. Oke, brand kita anggap masih open. Next kita cek ADI. ADI tanggal 2 September yang lalu, candlenya di sini ya Bapak Ibu, sudah saya letakkan panah naik. Nah, untuk area entry-nya dapat kita lihat Bapak Ibu. Tanggal 3 September Tanggal 3 September ADI low-nya di 7125 Bapak Ibu. Jadi tidak masuk area entry kita, meskipun dia naik ya, sempat ke 7425, sudah hit TP2 sebetulnya. Tapi karena ADI tidak masuk area entry kita, sehingga kita invalidkan saja Bapak Ibu. Untuk ADI karena dia tidak masuk area entry kita karena loncat naik, sehingga kita anggap invalid saja. Next kita cek MDKA. MDKA tanggal 2 September yang lalu candlenya di sini, tanggal 3 September low-nya di 2510 masuk area entry ya Bapak Ibu. Dan dapat kita lihat hari ini tanggal 9 September Bapak Ibu, MDKA higher-nya di 2820, di mana TP3 kita di 2790. Artinya MDKA sudah hit TP3. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah nyontek MDKA minggu lalu. MDKA hari ini sudah hit TP3, higher-nya di 2820. Oke, MDKA kita lumayan banyak Bapak Ibu, profit 10,59%. Next kita ke BRMS. BRMS tanggal 2 September yang lalu di sini closingnya di 525, lalu tanggal 3 September ini low-nya di 505 Bapak Ibu, sudah masuk area entry untuk BRMS dan dapat kita lihat
Hari ini tanggal 9 September, BRMS high-nya di 535 sehingga sudah hit TP1 Bapak Ibu. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah nyontek BRMS minggu lalu. Oke, BRMS kita profit 3,88%. Next, kita ke cuan. Cuan minggu lalu tanggal 2 September, low-nya di 1520, masuk area entry. Nah, cuan dapat kita lihat hari ini candle-nya bearish Bapak Ibu. Sudah berada di bawah batas cut loss kita di 1420. Nah, untuk cut loss-nya kita tunggu closing-nya ya Bapak Ibu. Jika hari ini cuan closing di bawah 1440, maka besok pagi kita bisa cut loss cuan. Karena saat ini masih sesi 1 sehingga kita anggap cuan masih open. Oke, cuan mas. Nah, minggu lalu kita dapat akumulasi profitnya dari MDKA dan BRMS lumayan Bapak Ibu, 14,47%, untuk average-nya di 7,24%. Rekomendasi minggu lalu sudah selesai kita bahas. Next kita ke IHSG. IHSG atau Composite. IHSG hari ini Selasa tanggal 9 September 2025 dapat kita lihat masih melanjutkan koreksi merespon reshuffle kabinet merah putih ya. IHSG berpotensi menguji support terdekat Bapak Ibu. Untuk support terdekatnya di sini sudah saya tandai kurang lebih di area 7550 sampai dengan 7610. Nah, selama IHSG mampu bertahan di atas support, maka masih berpeluang untuk menguat kembali ke area resisten di 7.900 sampai 8.000. Oke, IHSG sudah clear. Next kita ke TINS. TINS atau PT Timah Tbk. Dapat kita lihat Bapak Ibu, TINS saat ini berhasil breakout dari area konsolidasi panjang di range 1000 sampai 1080. Nah, saya perkecil chartnya. Dapat kita lihat sebelumnya TINS mengalami konsolidasi panjang Bapak Ibu. Nah, di range 1000 sampai 1080. Dan kemarin tanggal 8 September TINS sudah mampu breakout, sudah mampu closing di atas resisten, mengakhiri konsolidasi panjang tersebut. Oke, saya perbesar kembali chartnya. Support terdekat TINS di 1080 sampai dengan 1050. Bekas resisten yang ditembus. Nah, di sini. Sedangkan untuk resisten terdekat TINS berada di 1160 di sini Bapak Ibu. Kemudian di 1180, lalu di 1200. Nah, kurang lebih itulah support dan resisten terdekat TINS Bapak Ibu. Untuk strateginya kita bisa menggunakan strategi buy on weakness. Jangan buru-buru kejar harga saat ini karena lebih aman. Kita tunggu pullback di area support. Untuk buy ideal di area 1080 sampai dengan 1100. Nah, kurang lebih di sini Bapak Ibu. Untuk TP1 di 1160, TP2 di 1180 dan TP3 di 1200. Sedangkan untuk cut loss-nya kita bisa pasang di bawah support Bapak Ibu. Di kurang lebih di sini di 1040. Jika kedepannya TINS closing di bawah 1040 lebih aman untuk cut loss karena dikhawatirkan TINS berpotensi turun atau koreksi lebih dalam. Oke, candle hari ini saya tandai dahulu Bapak Ibu. Oke, TINS kita catat dulu, spek buy di 1080 sampai 1100, TP1 di 1160, TP2 di 1180, TP3 di 1200. Stop loss jika closing di bawah 1040. Dan sudah clear, next kita ke MDKA. MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Tbk. Nah, hari ini tadi kita MDKA sudah hit TP3 ya Bapak Ibu. Nah, karena MDKA ini masih dalam tren bullish Bapak Ibu, sehingga masih cukup menarik untuk kita koleksi lagi. Untuk MDKA kita bisa pasang buy limit ya. Untuk strateginya buy on weakness. Entry ideal kita bisa tunggu Bapak Ibu di entry point kita sebelumnya di 2520 sampai dengan 2550. Untuk TP1-nya kita bisa pasang sama di 2650. Untuk TP1, TP2 2710, TP3 2790 dan untuk cut loss jika closing di bawah 2400. Oke, tanda panahnya saya geser ke sini. Semoga minggu ini MDKA masuk ke area entry kita ya Bapak Ibu ya. Kita catat dulu. MDKA sudah clear, next kita ke Antam. Antam atau Aneka Tambang Tbk. Antam sedang dalam fase bullish kuat Bapak Ibu. Resisten sebelumnya di 3600. Nah, di sini sudah berhasil
ditembus. Nah, resisten terdekat di 3.900 di atas ini dapat kita lihat bersama Bapak Ibu. Dapat kita lihat Bapak Ibu, ada rejection ya di area 3.900. Untuk strategi Antam, kita bisa buy on weakness, entry lebih aman di area 3.480 sampai 3.600 Bapak Ibu. Nah, kurang lebih kita bisa tunggu Antam di sini. Untuk TP1 di 3.900, TP2 di 4.000 dan TP3 di 4.200. Untuk SL, kita bisa cut loss jika Antam closing di bawah 3.300. Nah, di bawah sini Bapak Ibu. Oke, kita catat dahulu untuk Antam. Kita pasang buy limit di 3.480 sampai 3.600. TP1 di 3.900, TP2 di 4.000, TP3 di 4.200 dan stop loss. Oke, Antam sudah clear. Next kita ke HIL. HIL atau PT Medika Loka Hermina Tbk. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, HIL cenderung bullish, harga mencoba bertahan di atas resisten 1650. Nah, di sini HIL mencoba rebound ke atas meskipun akumulasi belum terlalu besar. Nah, untuk strateginya kita bisa memakai strategi buy on weakness, bisa entry di 1650 sampai 1670. Nah, kurang lebih di sini Bapak Ibu, kita bisa pasang pesan beli di 1650 sampai 1670. Untuk TP1 kita bisa pasang di sini di 1735, TP2 di 1800 dan TP3 di 1900. Untuk SL kita bisa pasang di sini Bapak Ibu di 1600. Oke, HIL kita catat terlebih dahulu. Spek buy di 1650 sampai 1670, TP1 di 1735, TP2 di 1800, TP3 di 1900 dan stop loss jika closing di bawah 1600. HIL sudah clear. Next kita ke Saratoga. Saratoga atau PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Nah, dapat kita lihat Bapak Ibu, Saratoga sebelumnya sudah sempat breakout dari resisten di 2000 tanggal 4 September yang lalu dan sempat terjadi rejection ketika Saratoga di harga 2200. Nah, di atas ini ada rejection Bapak Ibu. Saratoga masih dalam tren bullish meskipun saat ini sedang koreksi. Untuk strateginya kita bisa menggunakan strategi buy on weakness di 1900 sampai dengan 1950, kurang lebih di sini. Untuk TP1 di 2050, TP2 di 2100, TP3 di 2200. Dan untuk cut loss-nya kita pasang di sini Bapak Ibu di 1850. Oke, kita catat terlebih dahulu Saratoga spek buy di 1900 sampai 1950, TP1 di 2050, TP2 di 2100, TP3 di 2200 dan cut loss jika closing di bawah 1850. Oke, Saratoga sudah clear. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga emiten-emiten saham yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk membeli saham. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu bisa incip-incip dulu dengan join di free telegram grup kami di link t.me/saham lokal GBP. Karena setiap paginya saya memposting beberapa kandidat saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Sampai berjumpa kembali di video minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.